Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami akan mempresentasikan proposal pengajuan hibah kami yang berjudul Relevansi Implementasi Kurikulum MBKM terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan. Kami dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini kami akan menjelaskan urgensi dari penelitian ini, kemudian program ataupun tahapan yang akan kami lakukan untuk mencapai luaran. Yang pertama, kami ingin memaparkan beberapa alasan penting kenapa penelitian ini urgent untuk dilakukan. Yang pertama, ini adalah hasil dari laporan research study yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Karir tahun 2018, di mana responden ada 80 responden alumni dari Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian dihasilkan bahwa ternyata 20% dari alumni kami belum bekerja dengan masa tunggu sekitar 3 bulan. Memang masa tunggu ini terkesan kecil, 3 bulan, namun saya pikir data yang menunjukkan 20% ini adalah angka yang tidak kecil, karena ini mampu untuk menyumbang tingkat pengangguran di Indonesia, dan ini cukup mengkhawatirkan. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil evaluasi implementasi MBKM yang sudah kami lakukan pada tahun 2021, di mana kami memutuskan untuk mengimplementasikan kurikulum ini dengan harapan kami bisa mempersempit gap antara apa yang diekspektasi oleh dunia kerja dengan kemampuan yang dimiliki oleh lulusan kami. Hasil dari evaluasi implementasi MBKM ini ditemukan bahwa ternyata antusiasme keikutsertaan mahasiswa terhadap beberapa BKP itu cukup tinggi, seperti misalnya antusiasme mereka untuk mengikuti asistensi mengajar maupun pertukaran mahasiswa. Jadi mereka sangat antusias sekali. Namun di sisi yang lain ada beberapa BKP yang Prodi sendiri merasa cukup kesulitan untuk mempromosikan kepada mahasiswa. Misalnya saja BKP magang di dunia usaha dan dunia industri, yang mana pihak industri mewajibkan prasyarat tertentu yang membutuhkan keterampilan tambahan atau keterampilan lebih lanjut atau tingkat lanjut. Misalnya mereka harus mampu untuk melakukan translation, transcribing, mempersyaratkan hal itu, dan itu mendapatkan respon yang antusiasme yang cukup rendah dari mahasiswa. Kemudian ada BKP penelitian. Jadi BKP ini tidak terlalu populer di kalangan mahasiswa kami, sehingga memang diperlukan adanya satu penelitian yang mengevaluasi atau menyelidiki mengapa beberapa BKP memiliki antusiasme ketertarikan mahasiswa yang cukup tinggi, motif apa di balik itu, dan kenapa beberapa BKP tertentu memiliki antusiasme yang rendah. Kemudian alasan yang ketiga itu adalah banyak lulusan dari alumni kami yang bekerja di dunia pendidikan, namun mereka memperoleh penghasilan yang sangat minim. Nah, ini perlu diselidiki apa yang menjadi alasan utama bagi dunia kerja untuk memandang sebelah mata lulusan kami. Apakah lulusan kami tidak cukup kompeten seperti hanya lulusan dari kampus lain, ataukah ada faktor lain yang menggarisbawahi poin ini. Kemudian yang terakhir adalah
kami kesulitan untuk mencari mitra sekolah yang bersedia untuk mendidik mahasiswa selama 5-6 bulan. Rata-rata mereka bersedia untuk menerima mahasiswa kami hanya 2 bulan atau 2 bulan setengah. Padahal asistensi mengajar selayaknya dilaksanakan kurang lebih 5 bulan. Dan alasan-alasan ini memang perlu rasanya untuk diteliti lebih jauh, mengapa mitra sekolah cukup sulit untuk diajak bermitra dengan kami. Sehingga ada beberapa rasional yang sudah kami tuliskan di sini. Yang pertama adalah memang perlu rasanya dilakukan pengukuran efektivitas kurikulum MBKM terhadap peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Kemudian yang kedua, perlu dicermati alasan mengapa jenis BKP tertentu memiliki antusiasme rendah dan BKP yang lain memiliki tingkat antusiasme yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir, apakah peran dosen pembimbing lapangan sudah maksimal untuk membantu mengkomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat melalui mahasiswa bimbingannya. Artinya, jangan sampai ada pandangan di masyarakat bahwa atau di mitra bahwa program MBKM ini hanya menguntungkan pihak kampus saja, sedangkan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yang sesungguhnya adalah seharusnya program MBKM ini menjadi jembatan bagi dosen kami untuk mensosialisasikan hasil produk-produk penelitian kami, kemudian kami melakukan pengabdian atau hilirisasi produk penelitian tersebut kepada masyarakat, sehingga mereka juga merasakan manfaat dari program MBKM ini. Sehingga tujuannya yang ingin kami capai ada 4, yaitu menghasilkan draft jurnal hasil penelitian MBKM, kemudian menghasilkan draft jurnal hasil pengabdian MBKM. Selain menghasilkan draft jurnal, kami juga menargetkan untuk menghasilkan draft artikel, baik hasil penelitian maupun hasil pengabdian. Untuk melakukan atau mencapai tujuan tersebut, kami melakukan beberapa metode. Yang pasti kami melakukan pendekatannya secara deskriptif kualitatif dengan teknik menggunakan survei untuk penelitian, sedangkan untuk pengabdian kami akan melakukan focus group discussion dan juga workshop, di mana partisipannya adalah mahasiswa, kemudian guru dan instruktur lapangan di dunia usaha maupun di dunia industri. Dan lokasinya akan bertempat di Malang Raya. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, bahwa survei akan dilakukan untuk penelitian, kemudian untuk pengabdian kami akan melakukan focus group discussion, sosialisasi, dan juga workshop. Misalnya saja ada mitra kami dari sekolah misalnya, mereka membutuhkan pendampingan tentang bagaimana cara membuat PTK atau bagaimana mempublikasikan hasil penelitian. Kami akan bersedia untuk memberikan kebutuhan tersebut. Artinya memberikan pendampingan dan juga workshop bagaimana mempublikasikan hasil penelitian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.